Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siti Hamidah. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mekanisme layanan PDPK di sekolah inklusif. Presentasi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas pengimbasan diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, seri Pendidikan Inklusif. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik bahwa seluruh pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di daerahnya masing-masing. Minimal terdapat satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam satu kota. Hal ini perlu untuk memastikan bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Mekanisme penerimaan digambarkan dalam skema berikut ini. Mekanisme penerimaan skema 1. Dari orang tua kepada rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang kemudian Dinas Pendidikan akan menyerahkan kewenangan tersebut kepada sekolah yang bersangkutan. Yang kedua adalah mekanisme penerimaan skema kedua. Dari rumah sakit, kemudian memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan, yang kemudian oleh Dinas Pendidikan hal itu akan diteruskan kepada sekolah, ataupun melalui jalur yang lainnya, yaitu dari orang tua langsung ke sekolah. Mekanisme penerimaan skema 3. Berangkat dari rumah sakit yang kemudian memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan. Oleh Dinas Pendidikan kemudian dilanjutkan kepada sekolah. Dari sekolah kemudian terjadi koordinasi dengan unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas juga menerima koordinasi dari rumah sakit dan juga dari orang tua. Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah perlu mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif, surat pemberitahuan tentang kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menindaklanjuti proposal atau surat pemberitahuan laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan. Dan yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. B. Identifikasi, asesmen, dan intervensi. Identifikasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menemukanali sesuatu benda atau seseorang dengan menggunakan instrumen terstandar. Dalam konteks pendidikan khusus, identifikasi merupakan proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Adapun tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan, baik itu fisik, intelektual, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Hasil identifikasi akan menjadi dasar dalam proses pembelajaran bagi peserta didik yang bersangkutan. Identifikasi peserta didik dilakukan untuk 5 hal, yaitu penjaringan atau screening, pengalih tanganan atau referral, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. B. Asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan, kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang, mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. C. Intervensi
Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, target layanan intervensi adalah perkembangan optimal yang harus dicapai oleh seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar. Sebagai akibat ketunaan, intervensi dilakukan setelah dilakukan adanya hasil asesmen diketahui. C. Penempatan dan tindak lanjut. Pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas inklusif secara umum sama dengan kegiatan proses belajar mengajar pada kelas reguler. Namun, pada kelas inklusif, selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dalam mengelola proses belajar mengajar, maka guru harus memperhatikan prinsip-prinsip khusus yang sesuai dengan kebutuhan PDBK. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, hendaknya disesuaikan dengan model penempatan PDBK yang dipilih. Berdasarkan hasil asesmen, penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi. Sekian apa yang bisa saya paparkan mengenai pendidikan inklusif. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.